Jumpa kembali dengan saya, Anke, di channel saya, Anke Berbisnis Gampang, Gampang itu Berbisnis. Dan juga di channel Kubis, channel sharing bisnis nomor 1 di Indonesia. Nah, teman-teman, hari ini saya akan menjawab pertanyaan Anda, salah satu dari Anda yang bertanya tentang bisnis kuliner. Ini dari Pak Gunawan Abdi Dharma. Permisi, saya mau tanya, jika hendak memulai bisnis franchise makanan, menurut Bapak apa yang bisa diterima di segmen menengah ke bawah? Opsi awalnya adalah kepikiran bahan makanan yang berbahan baku bakso atau mie. Kemudian 2, bagaimana pemilihan lokasi, seperti apa yang memudahkan orang untuk mampir. Ketiga, risiko paling besar bisnis franchise makanan itu apa? Dan keempat, modal yang wajar untuk pemula bisnis makanan itu berapa? Dan yang kelima, jika ada yang mempunyai pengalaman sebagai franchise, mohon bisa di-share. Nah, itu dari Pak Gunawan Abdi Dharma di Milis Kagama, Jakarta. Nah, teman-teman sekalian, karena pertanyaan Pak Abdi itu berkaitan dengan bisnis makanan, maka hari ini saya ingin berbagi dengan Anda pengalaman saya berbisnis makanan, dan saya berikan judul untuk sharing saya hari ini adalah bagaimana cara sukses berbisnis makanan yang benar. Yang pertama adalah Anda harus ingat bahwa bisnis makanan bukanlah bisnis yang paling gampang. Ini yang harus dipahami, karena kebanyakan orang beranggapan bahwa bisnis makanan itu bisnis yang paling gampang. Ya, ini terbukti dari setiap kali saya melakukan training, ya, training kewirausahaan, training pra persiapan pensiun, ya, itu selalu mereka mengatakan bahwa bisnis makanan adalah bisnis yang paling gampang. Lalu juga saya sering kasih pertanyaan, siapa yang mau berbisnis makanan? Kebanyakan 90% akan mengacungkan dirinya berbisnis makanan. Dan kemudian saya tanya, kenapa mau berbisnis makanan? Jawabannya adalah karena bisnis makanan paling gampang. Ya. Teman-teman sekalian, saya sampaikan sekali lagi, pikiran itu benar-benar salah. Bisnis makanan bisa jadi adalah bisnis yang paling susah. Bisnis makanan adalah bisnis yang paling detail. Bisnis makanan adalah bisnis yang paling berisiko, sudah banyak korbannya. Jadi saya harap Anda berhati-hatilah ketika akan memulai bisnis makanan. Nah, mindset ini bisa memberikan Anda kewaspadaan. Ya, kalau kita sudah mengatakan bahwa bisnis makanan itu tidak gampang, maka kita akan mencari ilmunya, kita akan mencari solusinya, kita akan mencari tip-tip suksesnya. Kemudian yang kedua adalah bisnis makanan itu juga Anda harus hati-hati ketika memilih jenis dari bisnis makanan itu. Jadi saya bagi 2 jenis dari bisnis makanan. Yang pertama adalah bisnis makanan yang sudah memiliki permintaan. Ya. Kemudian yang kedua adalah bisnis makanan yang belum mempunyai permintaan. Bisnis makanan yang sudah mempunyai permintaan adalah bisnis makanan yang sudah dikonsumsi sehari-hari oleh kebanyakan masyarakat. Contohnya, Anda berbisnis ayam penyet, Anda berbisnis bebek goreng, Anda berbisnis bakso, Anda berbisnis mie ayam, Anda berbisnis Chinese food, Anda berbisnis masakan Sunda, Anda berbisnis masakan Padang, Anda berbisnis soto. Itu adalah contoh-contoh dari bisnis makanan yang permintaannya sudah ada dan banyak. Nah, kunci suksesnya untuk Anda bisa berbisnis makanan yang permintaannya sudah ada, itu hanya satu. Hanya satu. Apa itu? Ciptakan keunikan, diferensiasi. Misalnya adalah, kalau Anda ingin berbisnis ayam penyet, maka pikirkan ayam penyet konsep seperti apa yang berbeda dengan ayam penyet yang sudah ada. Jika Anda ingin berbisnis soto Surabaya, maka pikirkan juga soto Surabaya jenis apa
yang berbeda dengan soto Surabaya kebanyakan. Jika Anda berbisnis bakso, Anda juga harus berpikir, bakso seperti apa yang Anda akan hadirkan berbeda dari bakso kebanyakan. Sekali Anda gagal di dalam menciptakan keunikan, maka sangat susah Anda untuk berhasil. Makanya content is everything. Ya, pikirkan konsepnya. Ya, bukan hanya suasananya. Konsep produk intinya. Suasana memang penting, tapi produk inti juga sangat penting. Ya. Karena orang akan kembali itu bukan karena suasananya saja, namun terlebih lagi adalah memang masakan Anda, minuman Anda itu memang enak dan membuat mereka ketagihan. Nah, jadi nomor satu apa? Nomor satu adalah kalau jika Anda mau masuk ke bisnis makanan yang permintaannya sudah ada, yang menjadi kebutuhan sehari-hari, maka ciptakan keunikan. Yang kedua, jika Anda mau masuk ke bisnis makanan yang permintaannya belum ada atau belum banyak. Contoh adalah Anda mau buat burger. Contoh, Anda akan jual makaron, ya, snack dari Prancis. Anda mau bikin tortilla, nachos, burritos dari Spanyol. Anda ingin memperkenalkan pizza Italia. Anda mau memperkenalkan makanan dari mana misalkan Australia yang belum ada permintaannya, yang orang belum kenal. Maka tantangannya Anda adalah melakukan edukasi. Ya. Sekarang misalkan di Jakarta lagi marak yang namanya Ipudo. Ipudo itu semacam ramen tapi tidak halal. Nah, tantangannya adalah orang ramen aja belum ngerti, apalagi Ipudo orang Jakarta gitu ya. Apalagi Anda buka di Surabaya, buka Ipudo. Ipudo itu apa? Semacam sego pecel, bukan. Jadi dia nggak akan tahu. Makanya edukasi. Tantangannya jika Anda punya produk baru, makanannya inovatif, adalah edukasi. Dan edukasi itu tentunya butuh waktu. Edukasi itu butuh dana. Jadi kalau Anda Anda mau masuk ke makanan yang belum ada permintaannya yang banyak dan stabil, maka siapkan dana dan waktu yang cukup. Ya. Jangan Anda prediksi 3 bulan bakal sukses, tidak. Anda harus setahun, 2 tahun, 3 tahun mengedukasi market. Kemudian Anda harus siapkan juga bagaimana jika 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan tanpa sales. Anda kuat atau tidak? Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah ya, bisnis makanan itu harus bisa konsisten enak. Bukan sekali doang enak loh. Bukan 2 kali aja enak. Bukan 3 kali enak, tapi 1000 kali Anda enak. Rasanya enak. Ya, membuat ayam penyet enak sekali gampang. Enak 2 kali lebih susah. Enak 3 kali lebih susah lagi. 500 kali lebih enak, apakah Anda bisa? Nah, kalau Anda belum bisa bikin makanan yang 500 kali enaknya sama, jangan bisnis makanan. Artinya apa? Artinya Anda belum bisa konsisten, belum bisa memasak untuk massal, belum bisa memasak dengan iklim yang berbeda, suasana yang berbeda, waktu yang berbeda. Maka disitulah bisnis makanan itu perlu yang namanya SOP, Standard Operating Procedure. Disitulah bisnis makanan butuh apa yang dinamakan food safety, food standard. Ya, jadi nggak gampang. Bikin ayam penyet sekali itu gampang. Tapi bagaimana memastikan Anda bisa bikin ayam penyet enaknya sama 500 kali, itu yang susah. Ya, jadi pastiin Anda memang sudah berlatih dan Anda bisa menemukan satu chef yang bagus dan Anda bisa bikin satu SOP yang bagus, yang bisa konsisten, maka di sanalah bisnis makanan bisa berjalan. Kemudian adalah bekerja
bekali dengan manajemen resto dan marketing yang bagus. Nah, jadi bisnis makanan ini bukan soal memproduksi makanan, tapi bagaimana mengelola sumber daya manusia, bagaimana mengelola promosi, bagaimana mengelola pelayanan, bagaimana membuat standar, bagaimana melakukan handling komplain, ya, komplain pelanggan, bagaimana Anda menciptakan public relation. Nah, ilmu-ilmu itu banyak. Jadi kebanyakan orang hanya melihat bisnis makanan itu, oh saya bisa bikin makanan enak. Yang pertama tadi kan, bikin makanan enak sekali gampang, 500 kali belum tentu gampang. Kemudian setelah bisa bikin makanan enak 500 kali, masih PR-nya Anda harus belajar tadi itu, pengelolaan sumber daya manusia, manajemen keuangan. Anda bisa nggak ngitung food cost? Berapa profit margin Anda? Berapa HPP Anda? Ya. Itu semua ada ilmunya. Ya, bagaimana Anda menciptakan promosi yang unik? Ya, bagaimana Anda menghitung kapasitas maksimal restoran Anda? Nah, seperti itu. Ya. Kemudian berikutnya adalah jangan mitu. Ya. Jangan mitu, jangan suka meniru orang. Nah, sekarang lagi musim misalkan orang dagang resto Indomie dengan berbagai macam topping, ya, dikenal dengan Indomie kekinian. Maka Anda juga bikin Indomie kekinian tanpa basis. Nah, itu juga salah juga. Ya, jadi jangan bisnis itu hanya karena orang lain sukses. Ada orang lain bikin bebek goreng, kemudian Anda bikin juga bebek goreng. Padahal Anda tidak ngerti gimana supply-nya bebek goreng itu seperti apa, nature bisnisnya bebek goreng itu seperti apa. Anda tahu nggak? Kalau pada saat musim penghujan harga daging bebek itu bisa melonjak 2 kali lipat. Anda tahu nggak ada bebek itu adalah bebek tua dan bebek muda. Anda tahu nggak cara mengolahnya supaya tidak amis. Nah, itu aja cuma dari produknya. Jadi kalau belum mengerti bisnis secara detail jangan masuk. Ya, banyak orang yang hanya sekedar masuk karena pengen permintaan kayaknya lagi banyak-banyak, orang lagi seneng-senengnya. Orang lagi seneng-senengnya makan Indomie, orang lagi seneng-senengnya makan bebek goreng. Oh, kalau begitu saya bikin resto bebek goreng. Ya. Kemudian berikutnya adalah pikirkan konsep produknya. Jadi produk itu tergantung dari segmennya. Jadi apakah Anda mau membuat warung yang sederhana? Ya, apakah Anda mau membuat warung yang nongkrong? Apakah Anda mau bikin food court? Apakah Anda mau bikin destinasi kuliner? Itu beda-beda. Ya. Jadi konsep produknya harus jelas nih apa. Bahkan jualannya pun harus jelas. Anda mau jual berapa menu? Anda mau specialty misalkan, Anda mau jual bakso aja, atau Anda hanya jual mie ayam aja, Anda adalah spesial kambing guling. Ya, semuanya ada plus dan minusnya. Yang saya garis bawahi adalah seringkali banyak orang itu pengen menjadi restoran segala-galanya. Artinya apa? Ya dia ayam juga ada, bebek juga ada, mie juga ada, tidak ada konsep produk championnya. Akibatnya apa? Semua biasa-biasa aja. Ketika semua biasa-biasa, orang tidak ada produk champion yang menjadi daya tarik untuk orang datang. Yang dikangenin tuh apa nggak jelas. Ya. Kuncinya adalah Anda harus bikin satu konsep produk yang buat orang kangen ke tempat Anda. Ya. Dan konsep produk ini juga berikutnya adalah harus sesuai dengan biayanya. Sesuai dengan investasi yang Anda miliki. Ya, banyak orang pengen punya konsep produk macam-macam, ya, tapi faktanya biayanya nggak ada, investasinya nggak ada. Mau bikin tempat nongkrong di Jakarta, investasi cuma 100 juta, ya nggak bakal dapat. Tempat nongkrong pasti jelek, 200 juta, 100 juta, 200 juta juga mungkin tidak cukup. Tempat nongkrong seperti roti bakar Gifari misalkan,
kemudian tempat nongkrong seperti warung kopi, tempat nongkrong seperti wafel atau apa, itu butuh investasi sekitar 500 juta sampai 1 miliar. Apakah Anda punya? Nah, kemudian kalau memang Anda tidak punya investasi yang besar, maka realistislah. Misalkan kalau investasi cuma di bawah 200 juta, ya bikin aja satu specialty resto yang spesial. Misalkan buka bakso. Misalkan lagi adalah buka ayam penyet, buka bebek penyet, ya. Buka nasi uduk, tapi yang fokus. Ya, sehingga apa? Sehingga orang mau datang ke situ dan Anda punya specialty, Anda punya sesuatu yang spesial. Ya. Menu banyak, konsep terlalu dipaksakan, nah itu bisa berakibat justru Anda tidak punya identitas. Ya, kemudian berikutnya adalah lokasi. Ya. Bisnis makanan ini termasuk dalam golongan bisnis retail, di mana lokasi menjadi penting. Catat, lokasi menjadi penting. Ada satu istilah saya adalah berdaganglah di tempat yang ramai. Jika Anda produknya tidak terlalu unik. Namun jika produk Anda sangat unik dan dicari orang, maka Anda boleh membuka lokasi yang jauh dari keramaian, jauh dari pusat kota. Ya. Contohnya gini, jika Anda dagang gudeg, ya, gudegnya cuma biasa-biasa, ya, tidak ada konsep yang unik, ya, maka bukalah di tengah kota Jogja. Tapi jika gudegnya Anda unik, ya, Anda bukanya di pawon Anda sendiri, di dapur Anda sendiri, Anda masak sendiri, dan bukanya jam 12 malam, ya Anda bisa cari tempat yang tersembunyi seperti gudeg pawon di Jogja, seperti mie Mbah Mo di Bantul. Bahkan Anda kalau ke mie Mbah Mo di Bantul itu siap-siap Anda tersesat, ya, karena melalui pematang sawah, ya. GPS Anda aja mungkin error kan gitu ya. Nah, jadi produk-produk yang unik itu semakin aneh-aneh semakin dicari, ya. Semakin delik semakin dicari. Ya, tapi kalau produk Anda tidak unik, nah, jangan coba-coba pakai strategi kayak gitu. Produk yang tidak unik, tidak terlalu unik, ya, belum jadi mereknya, itu lebih baik di tempat yang ramai, di keramaian. Nah, saya juga pernah buka satu iga bakar, ya, restoran iga bakar ABRI yang gagal, ya. Saya bangga dengan kegagalan saya karena itu adalah sesuatu pembelajaran. Kenapa? Karena apa? Saya buka iga bakar sop buntut di tempat perumahan yang kebanyakan pensiunan. Saya salah, saya baru tahu. Rupanya rumah-rumah mewah itu adalah rumah pensiunan. Orang-orang tua jangankan makan sop buntut, mereka makan kacang panjang aja sudah kakinya sakit kena asam urat. Apalagi makan tempat saya, sop buntut, kolesterol, bisa stroke mereka. Nah, itulah salah saya, salah satunya. Yaitu apa? Saya tidak memahami zaman dulu adalah karakteristik pelanggannya yang mau saya target seperti apa. Nah, itu yang harus Anda pahami. Anda mau buka warung atau bisnis makanan ini untuk melayani siapa? Lokasinya sejauh mana? Misalkan Anda melayani lokasi perumahan, ya, 2 km jari-jari. Anda melayani 10 km jari-jari. Nah, itu sudah beda sekali. Nah, jadi Anda secara lokasi itu Anda harus mengambil satu keputusan berapa jauh customer Anda yang mau Anda layani ini. Ya, semakin jauh, semakin beragam, semakin susah dipuaskan. Tapi semakin Anda fokus kecil pada sebagian customer, maka semakin bisnis Anda mempunyai satu loyal customer yang solid. Ya, dan yang terakhir, ya, untuk sukses berbisnis kuliner adalah inovasi. Kenapa demikian? Karena kuliner itu membuat orang cepat bosan. Hari ini makan ayam penyet Anda, besok makan ayam penyet lagi, besok lagi sudah nggak makan pasti. Baru seminggu lagi bakal makan lagi. Itu di dalam ekonomi
disebut sebagai the law of diminishing return. Hukum kepuasan yang menurun karena meningkatnya frekuensi dari konsumsi. Ya, makan ayam penyet Anda sekali enak. Makan ayam penyet Anda 2 kali menjadi kurang enak. Makan ayam penyet Anda 10 kali sudah tidak lezat lagi karena sudah biasa. Bukan karena bumbu Anda tidak konsisten, tapi karena keseringan makan. Nah, supaya tidak keseringan makan itu, Anda harus punya menu-menu tambahan, menu-menu siklus, ya, menu-menu baru, sehingga customer Anda yang loyal itu, ya, dia ada alasan lebih untuk datang ke bisnis makanan Anda. Misalkan, kalau Anda punya ayam penyet, Anda kasihlah ayam penyet sambal matah. Kalau biasanya cuma sambal merah, ada sambal hijau. Kemudian ada sambal korek, ada sambal mangga, ada sambal dabu-dabu. Itu membuat mereka tidak bosan. Variasi. Kemudian sekarang yang menghebohkan adalah McDonald ngeluarin apa? Ngeluarin ayam kremes. Meskipun sebenarnya aneh, ada ayam sudah ada jaketnya dikasih kremes. Jadi ayam ini tambah sakit, sudah dijaketin dikasih kremes. Ya. Aneh ya. Saya makan juga aneh. Tapi itu karena apa? Karena supaya orang tidak bosan ke McDonald. Dia ada ayam kremes. McDonald bulan Januari ada apa? Ada burger prosperity. Ya, keluarnya cuma bulan Januari. Nah, itu biasanya istri saya sudah heboh. Dari mulai bulan Desember pengen makan burger prosperity yang cuma bulan Januari aja. Kalau nggak salah Desember Januari ya, gitu ya. Sudah dinanti-nanti, itu bagus sekali. Jadi orang yang bosen makan ayamnya McDonald, orang bosen makan burgernya yang McDonald yang biasa-biasa, tiba-tiba pengen karena ada prosperity burger dengan black pepper. Nah, seperti itu. Jadi sekali lagi bisnis kuliner memang kalau sukses luar biasa, tapi kalau gagal juga luar biasa. Ada teman saya yang begitu sukses bisnis kuliner dan suatu waktu juga dia begitu gagal sampai kemudian dia punya banyak utang dan dia sekarang bahkan harus bekerja di resto yang dia dirikan sendiri, karena diakuisisi oleh investor. Nah, seperti itu. Nah, ini sharing saya untuk teman-teman ya, bagaimana berbisnis kuliner. Mungkin tidak semuanya lengkap ya, tapi mungkin bisa memberi gambaran Anda sedikit tentang pagar-pagarnya ya, kisi-kisinya apa yang harus Anda cermati ketika Anda berbisnis kuliner. Ya, silahkan jika ada pertanyaan silahkan ketik di bawah di channel YouTube channel saya maupun channelnya Kubis ya, Angke Gampang Berbisnis. Kemudian channelnya Kubis ya, Anda bisa tanya, nanti akan saya jawab di situ. Anda bisa juga menghubungi ke Facebook saya dengan Facebook Angke Dwi Saputro atau melalui WA atau melalui telepon ke 0852 8266 3172. Free consultation. Terima kasih. Salam sukses dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.